Kemarin Indonesia tuh rame sama kasus korupsi 271T. Sekarang di penghujung bulan Februari tiba-tiba ada lagi kasus korupsi yang nilainya nggak kalah fantastis, yaitu 193,7 triliun rupiah. Dimana dugaannya Pertamina ini mengoplos Pertalite jadi Pertamax. Bahkan saking ramenya kasus ini banyak meme yang beredar di media sosial. Pertamax itu adalah Pertalite tapi dengan jalur fast track. Tapi gimana sih korupsi ini bisa terjadi? Siapa saja pelakunya? Dan bagaimana akhirnya kasus ini bisa terbongkar? Hai guys, balik lagi di channel Nai. Hari ini sejujurnya aku akan bahas kasus korupsi Pertamina yang merugikan negara sampai 193,7 triliun dalam 1 tahun. Kalau kalian suka pembahasan semacam ini, kalian bisa langsung subscribe di channel Nai, karena Nai akan update tiap minggu bawain kasus-kasus menarik kayak gini, dan ada juga kisah horor. Jangan lupa di like dan share juga biar Nai makin semangat bikin videonya. By the way, kalau kalian belum nonton kasus korupsi 271T yang sebelumnya, kalian bisa langsung klik card di atas ya. Nah, langsung aja kita masuk ke videonya. Mari kita mulai. Kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Persero menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah Indonesia dengan estimasi kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah. Dan yang perlu kalian tahu ya, 193T ini tuh cuma estimasi di tahun 2023 aja. Sedangkan praktik korupsi ini telah berlangsung selama periode 2018 hingga 2023. Berarti kalau kita hitung rata-rata kerugiannya sama tiap tahun ya, negara ini hampir mengalami kerugian sejumlah 968,5 triliun rupiah. Gelo nggak tuh? Dimana duganya ya? Sejumlah petinggi di subholding Pertamina bekerja sama dengan pihak swasta untuk memanipulasi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Modus utamanya adalah melakukan impor BBM RON 90 dengan harga lebih murah, lalu mencampurnya agar nilai oktannya naik menjadi RON 92 atau yang kita kenal sebagai Pertamax, dan BBM dengan RON 90 tadi dijual dengan harga Pertamax asli. Selain itu, minyak mentah yang seharusnya bisa diolah di dalam negeri malah dijual ke luar negeri dengan harga yang lebih murah, sehingga Indonesia harus kembali mengimpor BBM dengan harga yang lebih tinggi. Para pelaku juga menggunakan perantara atau broker dalam proses impor minyak mentah dan BBM yang menyebabkan harga minyak menjadi lebih mahal dibandingkan jika dibeli langsung dari produsen. Praktik ini tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan subsidi yang pada akhirnya semakin memperbesar kerugian negara. Selain itu, banyak juga warga yang merasa dirugikan karena mereka merasa tertipu selama ini. Mungkin kalian sempat ingat juga di akhir tahun 2024 tuh muncul laporan mengenai sejumlah mobil yang mengalami kerusakan mesin setelah menggunakan bahan bakar Pertamax. Nah, dengan adanya isu korupsi ini, banyak netizen yang mengaitkan, oh pantas, kok gue pakai Pertamax lebih boros ya bensinnya? Atau, oh iya, berarti berita yang kemarin baik mobil rusak jangan-jangan karena minyak oplosan ini. Ada juga beberapa netizen yang merasa kualitas RON 92 dari Pertamax memang berbeda dari merek saingannya. Dan berdasarkan riset tipis-tipis yang udah aku lakukan, praktek blending bahan bakar memang umum dilakukan, tapi meskipun nilai oktannya sama-sama RON 92, Pertamax asli dan hasil campuran RON 90 plus aditif bisa berbeda dalam kualitas, efisiensi, dan dampak terhadap mesin. Campuran RON 90 bisa mengandung zat-zat yang tidak terkontrol yang mungkin tidak seefisien atau sebersih Pertamax asli dalam pembakaran yang dalam jangka panjang berpotensi merusak mesin kendaraan. By the way, kalau misalnya aku ada yang salah mengenai perblendingan ini, kalian bisa koreksi di bawah ya. Ini yang aku baca dari artikel terkait aja. Nah, sekarang aku akan masuk ke kronologi kejadiannya. Kasus dugaan korupsi di PT Pertamina ini terungkap melalui serangkaian peristiwa yang terjadi antara tahun 2018 hingga 2025. Sekarang aku akan menjelaskan timeline sederhananya. Selama periode 2018 sampai 2023, sejumlah petinggi di subholding Pertamina diduga melakukan manipulasi dalam pengelolaan minyak tanah dan produk kilang. Mereka mengimpor bahan bakar dengan nilai oktan rendah RON 90 dengan harga lebih murah, kemudian mencampurnya atau bahasa yang mereka gunakan blending untuk menghasilkan RON 92 Pertamax dan menjualnya dengan harga lebih tinggi atau harga Pertamax asli. Lalu di awal 2024, beberapa laporan internal dan audit mulai menunjukkan ketidaksesuaian dalam data impor dan penjualan bahan bakar di Pertamina. Perbedaan antara volume impor dan penjualan serta ketidaksesuaian harga menimbulkan kecurigaan adanya praktik ilegal. Di pertengahan tahun 2024, manajemen Pertamina membentuk tim investigasi internal untuk menyelidiki ketidaksesuaian tersebut. Hasil awal investigasi mengindikasikan adanya keterlibatan oknum internal dalam manipulasi data dan praktik korupsi. Lalu setelah mengumpulkan bukti awal yang cukup, pada akhir 2024, manajemen Pertamina melaporkan temuan mereka ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Lalu pada Januari 2025, Kejaksaan Agung memulai penyelidikan resmi dengan memanggil sejumlah saksi dari internal Pertamina dan pihak terkait lainnya. Pihak Kejagung juga mengumpulkan dokumen dan bukti lain yang mendukung dugaan korupsi. Pada pertengahan Februari 2025, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk kantor dan rumah para tersangka. Barang bukti seperti dokumen transaksi, catatan keuangan, dan perangkat elektronik disita
untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan pada 24 Februari 2025, Kejaksaan Agung secara resmi menetapkan 7 tersangka dalam kasus ini, termasuk 3 direktur subholding Pertamina dan 4 individu dari sektor swasta. Keesokan harinya tanggal 25 Februari 2025, Kejaksaan Agung menahan ke-7 individu tersebut di rumah tahanan yang berbeda untuk memudahkan proses penyidikan. Dan pada 26 Februari 2025, 2 pejabat PT Pertamina Patraniaga ditetapkan sebagai tersangka baru. Keduanya sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan dan akhirnya dijemput paksa oleh Kejaksaan Agung. Nah, gimana sih skema korupsinya? Nah, sekarang aku akan jelaskan secara sederhana skema korupsi yang dilakukan oleh oknum di PT Pertamina ya. PT Pertamina Persero mengimpor minyak tanah dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, seperti dari Timur Tengah, Afrika, Amerika Serikat, Australia, dan Asia Tenggara. Pertamina mengimpor minyak karena produksi minyak mentah dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional. Konsumsi minyak di Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barrel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 600.000 barrel per hari, sehingga terdapat defisit yang harus dipenuhi melalui impor. Faktor lain yang mempengaruhi adalah peningkatan konsumsi BBM seiring pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Kenaikan permintaan ini tidak sebanding dengan peningkatan produksi minyak mentah domestik, sehingga impor menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Nah, pihak Pertamina melakukan impor minyak mentah ini melalui broker yang mana harga minyaknya pasti dinaikkan untuk keuntungan si broker kan. Contoh ini ya, kalian tuh beli rumah, kalau kalian beli lewat agent pasti ada fee agentnya kan. Sedangkan kalau kalian langsung beli ke yang punya atau produsennya pasti lebih murah. Nah, ini sama kasusnya seperti itu. Sedangkan di lain sisi, minyak mentah dalam negeri dijual murah ke luar negeri sehingga kilang dalam negeri kekurangan stok dan harus mengimpor lagi. Diimporlah BBM RON 90, lalu BBM RON 90 ini dicampur atau di blending jadi RON 92 dan dijual dengan harga Pertamax asli. Nah, selisih harga ini yang menjadi keuntungan ilegal bagi oknum tertentu. Gak cuma sampai di situ aja, pemerintah ikut rugi karena harus memberi subsidi lebih besar. Kalau dari sisi kita sebagai customer ya, skema ini mirip dengan membeli bakso premium di restoran mahal nih ya. Padahal sebenarnya itu tuh cuma bakso biasa yang dicampur sama tepung. Customer membayar lebih mahal tapi tidak mendapatkan kualitas premium yang dijanjikan. Nah, dalam skandal ini awalnya 7 tersangka utama telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung yang terdiri dari 4 petinggi Pertamina dan 3 individu dari sektor swasta. Tersangka pertama dari Pertamina adalah Rifa Sihaan RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Dia diduga mengatur penurunan produksi kilang untuk membuka peluang impor minyak yang lebih besar. Yang kedua ada Sani Dinar Saifuddin atau SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International yang tugasnya membantu memenangkan broker minyak ilegal. Yang ketiga ada Agus Purwono AP selaku Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina International yang berperan dalam memanipulasi harga minyak mentah. Dan yang keempat ada Yogi Fernandi YF, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping yang menaikkan biaya pengiriman minyak hingga 15% dari seharusnya. Lalu ada tersangka dari sektor swasta yang pertama Muhammad Keri Adrianto Riza atau MKR, pemilik PT Navigator Katulistiwa yang mendapatkan keuntungan dari markup harga pengiriman minyak. Lalu ada Dimas Werhaspati atau DW, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan PT Jenggala Maritim yang berperan dalam memenangkan harga tinggi bagi broker. Lalu ada Gading Ramadan Joede atau GRJ, Komisaris PT Jenggala Maritim yang bekerja sama dengan DW untuk manipulasi harga minyak. Nah, para tersangka dari sektor swasta ini berperan sebagai broker atau perantara yang mengatur agar harga impor minyak menjadi lebih mahal meskipun persyaratan formal belum terpenuhi. Nah, kasus ini semakin berkembang setelah Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru yaitu Edward Korn yang menjabat sebagai Vice President Trading Operation di PT Pertamina Patraniaga dan Maya Kusmaya sebagai Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga. Penetapan ini dilakukan pada 26 Februari 2025 setelah keduanya sempat mangkir dari pemeriksaan sehingga akhirnya dijemput paksa oleh penyidik Kejaksaan Agung. Berdasarkan temuan Kejagung, peran dari Edward Korn dan Maya Kusmaya diduga terlibat dalam praktik blending atau pencampuran bahan bakar minyak jenis RON 88 Premium dengan RON 92 Pertamax. Tujuan dari pencampuran ini adalah untuk meningkatkan nilai oktan BBM yang lebih rendah, yaitu si RON 88 Premium tadi, sehingga mendekati atau setara dengan RON 92. Namun BBM hasil pencampuran tersebut kemudian dijual dengan harga Pertamax asli meskipun kualitasnya tidak sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi RON 92 murni. Praktik ini dilakukan di terminal bahan bakar milik PT Orbit Terminal Merak.
Kerugian yang dialami negara akibat kasus korupsi di Pertamina ini sangat besar, mencapai 193,7 triliun. Kerugian ini berasal dari berbagai aspek, mulai dari manipulasi harga hingga markup biaya impor. Dan sekarang aku akan jelasin apa saja kerugian yang dialami oleh negara ya. Yang pertama ada kerugian dari penjualan minyak mentah ke luar negeri dengan harga yang murah senilai 35 triliun rupiah. Minyak mentah yang seharusnya diolah di dalam negeri malah dijual ke luar negeri dengan harga lebih murah. Padahal kalau minyak ini diolah sendiri, Indonesia bisa menghemat biaya impor BBM. Yang kedua ada kerugian impor minyak mentah lewat broker senilai 2,7 triliun dan kerugian dari impor BBM lewat broker senilai 54 triliun rupiah. Jadi sebelumnya juga udah aku jelasin, kalau kita beli melalui perantara atau broker, harganya pasti lebih tinggi dibandingkan kita langsung membeli ke produsennya. Dan ini adalah nilai kerugian karena skema pembelian di broker ini. Yang ketiga ada kerugian dari manipulasi BBM. Total rugi dalam skema pencampuran sebenarnya tidak terdetail, tapi termasuk dalam kerugian subsidi. Jadi untuk kerugian ini adalah karena impor BBM RON 90 dicampur dan dijual sebagai RON 92 Pertamax. BBM ini dijual dengan harga lebih tinggi meskipun bukan Pertamax asli. Oleh karena hal ini, negara dan konsumen jadi membayar lebih mahal untuk BBM dengan kualitas yang tidak sesuai. Yang keempat ada kerugian dari pemberian subsidi yang bengkak senilai 102 triliun rupiah. Jadi karena harga BBM yang dibeli lebih mahal akibat manipulasi dan markup harga lewat broker, subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah juga jadi lebih besar, sehingga negara terpaksa mengeluarkan uang lebih banyak yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang lain. Dan yang kelima ada kerugian dari markup biaya pengiriman minyak sebesar 13-15% lebih mahal dari seharusnya. Jadi seperti yang sebelumnya aku jelaskan, biaya pengiriman minyak oleh PT Pertamina International Shipping sengaja dinaikkan 13-15%. Uang ini masuk ke oknum tertentu, padahal biaya pengiriman bisa jauh lebih murah. Seharusnya kalau minyak dikelola dengan baik tanpa perantara dan tanpa manipulasi harga, negara tidak akan mengalami kerugian sebesar ini. Tapi perlu ditekankan bahwa 193,7 T ini bukan jumlah uang yang dikantongi langsung oleh pelaku dan masih perkiraan awal. Nilai kerugian yang pasti masih dalam proses penghitungan bersama para ahli, tapi keep in mind ya, 193 T ini nilai kerugian dalam 1 tahun aja. Seperti yang aku bilang, skema ini telah berjalan selama 5 tahun dan kira-kira kerugian negara bisa mencapai lebih dari 900 triliun rupiah. Nah sekarang aku akan bahas ke proses penyelidikannya ya. Sampai saat video ini dibuat, proses penyelidikan masih berlangsung, tapi pihak kejaksaan telah menahan ke-9 tersangka dan menyita barang bukti. Di antaranya, uang tunai sejumlah 971 juta rupiah dari rumah dan kantor para tersangka. Ada juga dokumen transaksi dan kontrak impor minyak yang diduga menunjukkan adanya manipulasi harga. Dan ada juga barang bukti elektronik seperti CPU, laptop, dan hard drive yang berisi rekam jejak transaksi keuangan terkait praktik korupsi. Saat ini para tersangka sedang menjalani proses hukum di Kejaksaan Agung dan mereka ditahan di lokasi terpisah untuk mencegah potensi kolusi atau kong kali kong selama proses penyelidikan. Jaksa penuntut umum masih mendalami jumlah uang yang secara langsung dikantongi oleh masing-masing tersangka. Nah lalu gimana tanggapan dari pihak Pertamina? PT Pertamina Persero telah memberikan klarifikasi terkait dugaan praktik pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM. Perusahaan menegaskan bahwa kualitas BBM yang dijual kepada masyarakat telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM. VP Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso, menyatakan bahwa BBM yang dipasarkan seperti Pertamax RON 92 dan Pertalite RON 90 sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemerintah. Fajar juga menekankan bahwa tuduhan terkait pengoplosan dalam kasus ini tidak sesuai dengan pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung. Menurutnya, Kejaksaan Agung lebih menyoroti masalah pemberian RON 92 bukan adanya praktik pengoplosan. Sementara itu, pelaksana tugas Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Mars Ega Legowo Putra membantah adanya praktik pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax. Ia menegaskan bahwa proses pencampuran atau blending yang dilakukan oleh Pertamina telah sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku serta diawasi ketat untuk memastikan kualitas BBM yang didistribusikan kepada masyarakat. Selain itu, Pertamina juga menyoroti bahwa kapasitas kilang minyak dalam negeri terbatas dan belum mampu mengolah semua jenis minyak mentah yang diproduksi di Indonesia. Beberapa kilang belum diperbarui dengan teknologi terbaru sehingga tidak semua minyak mentah lokal dapat diolah secara efisien. Akibatnya sebagai minyak mentah dalam negeri diekspor dan Indonesia mengimpor minyak mentah yang sesuai dengan spesifikasi kilang yang ada. Hal ini juga menjadi alasan mengapa perusahaan melakukan berbagai strategi pengadaan bahan bakar termasuk proses blending. Namun mereka menegaskan bahwa blending ini dilakukan dengan pengawasan ketat dan bukan berarti mengoplos BBM dengan kualitas yang lebih rendah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan beberapa pernyataan terkait dugaan kasus korupsi di PT Pertamina Persero dan isu pengoplosan bahan bakar minyak BBM yang beredar di masyarakat. Beliau menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan praktik pengoplosan BBM seperti mencampur Pertamax dengan Pertalite, dan beliau memastikan bahwa kualitas BBM yang beredar sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa blending BBM diperbolehkan selama hasil akhirnya memenuhi spesifikasi dan kualitas yang telah ditetapkan. Artinya, meskipun dilakukan pencampuran, kualitas produk akhir sesuai dengan standar yang berlaku. Menteri SDM memastikan bahwa semua BBM yang beredar di pasaran memiliki spesifikasi yang jelas dan telah memenuhi standar pemerintah. Masyarakat dihimbau untuk tidak khawatir mengenai kualitas BBM yang tersedia. Untuk skema blending di BBM itu memang sebenarnya dibolehkan ya? Boleh sebenarnya, selama kualitasnya, speknya sama. Tapi kan akhirnya memunculkan kekhawatiran publik terhadap produk Pertamax Turbo ya Pak. Oh, kalau itu beda lagi deh. Ya, itu kalau itu beda mana? lagi. Itu kan ada RON 90, RON 92, 98. 95 sampai 98. Yang bagus-bagus itu nggak mungkin dicampur karena itu ada speknya kok. Nggak perlu khawatir. Bahlil juga menegaskan bahwa Kementerian ESDM menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Beliau menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Sedangkan menurut Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran, praktik blending atau pencampuran bahan bakar minyak BBM untuk mencapai nilai oktan tertentu memang dikenal dalam industri perminyakan. Secara teknis, proses ini memungkinkan peningkatan RON BBM dengan mencampurkan komponen tertentu. Tapi meskipun secara teknis memungkinkan, praktik blending ini umumnya dilakukan untuk keperluan riset dan tidak diperuntukkan bagi konsumsi komersial. Meskipun teknologi blending digunakan dalam penelitian dan pengembangan, penerapannya untuk produksi massal BBM yang didistribusikan ke konsumen memerlukan pengawasan dan regulasi yang ketat. Lalu gimana reaksi netizen? Pastinya ya, di media sosial reaksi netizen terhadap skandal ini masih terus memanas. Banyak warganet yang merasa marah dan kecewa karena harga BBM yang sudah mahal ternyata masih diwarnai dugaan manipulasi. Banyak yang merasa bahwa kasus ini menunjukkan betapa buruknya tata kelola energi di Indonesia. Gak cuma itu aja, ada juga yang mempertanyakan bagaimana mungkin negara mengalami kerugian sebesar itu tetapi publik baru mengetahui kasus ini sekarang. Bahkan hashtag Pertamax oplosan dan korupsi Pertamina masih ramai diperbincangkan di media sosial dengan desakan agar semua pelaku dihukum seberat-beratnya. Dengan semakin banyaknya informasi yang terungkap, masyarakat menantikan langkah tegas dari Kejaksaan Agung untuk memastikan bahwa semua yang terlibat dalam skandal ini mendapat hukuman yang setimpal. Kasus ini menjadi salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia dengan kerugian lebih dari 900 triliun rupiah. Jika tidak segera diungkap, negara bisa terus mengalami kerugian yang lebih besar. Nah, itu dia kasus korupsi Pertamina yang baru saja terungkap beberapa hari lalu. Sekali lagi aku ingatkan kalau kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan pasti akan ada update terbaru nantinya. Gimana pendapat kalian tentang video hari ini? Kalau ada info lain yang belum aku sampaikan bisa langsung tulis di kolom komentar, dan kalau ada request untuk next video bisa banget tulis di bawah atau DM IG ku @nadiarahmatin atau TikTok @diceritain.nay. Sekian video hari ini, semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan cerita ya. Jangan lupa subscribe biar Nay makin semangat bikin videonya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye.